tempat, menyatu dalam satu wadah. Kita berdiskusi beragam solusi, mewujudkan gagasan pendidikan. Di ISMAPI Jabar kita berkarya, di ISMAPI Jabar kita berkibar. Oh ya. Pimpinan harus memegang satu keyakinan bahwa dia akan sukses menjalani platform ini, ya, menjalani situasi ini dengan berpikir sekali, merasa kali, dan bekerja 30 kali. Ya, kalau kita telah hadir di tengah-tengah kita 3 pakar pendidikan yang akan memaparkan materi yang sangat menarik tentunya terkait penanganan pada masa darurat maupun pada masa new normal. Sesudah paparan dari para narasumber, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Sebagai pembicara pertama, dengan bangga saya perkenalkan Profesor Dr. Aan Komaria. Beliau adalah guru kami semua. Beliau adalah guru besar yang juga pernah menjabat di beberapa jabatan, di antaranya sebagai Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Bandung, sebagai Wakil Ketua PGRI Jawa Barat, sebagai Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia selama 2 periode bahkan, dan sebagai Sekretaris Tim Beban Kinerja Dosen di Kemristek Dikti Republik Indonesia, dan tentu saja sederet jabatan dan achievement lain yang mungkin tidak mungkin saya bisa sampaikan satu persatu. Baik, hadirin, kita akan menikmati hidangan materi dengan judul Profesionalisme Kepemimpinan dan Penanganan Masa Darurat yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Aan Komaria dalam waktu 30 menit kurang lebih. Kepada Prof. Aan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati moderator Ibu Dr. Elis Rosdiawati, yang saya hormati rekan-rekan di ISMAPI, yang saya hormati rekan-rekan koleha, ada Profesor Engkos ya, Profesor Engkos, ada dari Bali Pak Ketut Arya, Pak I Gusti Ketut Arya Suno ya. Terus banyak sekali ini saya melihat para doktor, para profesor, kandidat profesor juga ada, Pak Ahmad Kulturhia, semuanya yang tidak bisa disebut ya karena banyak, dan saya aturkan salam silaturahim pada kolega di UPI juga, ada Pak Cepi, ada Pak Sururi, ada Ketua Jurusan saya Pak Suryadi. Bapak Ibu sekalian, terhormat sekali saya mendapatkan kesempatan untuk silaturahim dengan Bapak dan Ibu di Ikatan Sarjana Manajemen Administrasi Pendidikan Indonesia. Kerap kali saya mengatakan Ikatan Manajer dan Administrator Pendidikan Indonesia. Bagaimana tanggung jawab para manajer dan administrator dalam kondisi saat ini. Jadi yang paling menjadi tumpuan itu adalah kita, para manajer dan para administrator, begitu yang ada di Indonesia. Terutama karena dapurnya ilmu, ya, mengelola sekolah, mengelola institusi pendidikan adanya di kita. Jadi kita dapurnya loh. Kalau dapurnya berarti yang mengolah, yang meracik, yang menghidangkan, membuat semuanya menjadi bermakna. Baik Bapak dan Ibu, karena diberi kesempatan ini saya manfaatkan betul ya, tetapi bukan berarti saya lebih tahu. Tentu saja ini kita sharing saja. Jika ada hal yang tidak berkenan, Bapak dan Ibu bisa interupsi atau raise hand ya.
Judul yang diberikan adalah Profesionalisme Kepemimpinan dan Penanganan Masa Darurat. Ada 3 istilah atau ada 3 kata yang penting ya di dalam kesempatan ini, di dalam tayangan ini, yaitu yang pertama profesionalisme, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga masa darurat. Itu penting, 3 kata kunci yang mendasari pembicaraan kita. Profesionalisme adalah kita semua. Kita tergabung dalam Professional Learning Community, komunitas pembelajar profesional. Nah, karena kita tergabung dalam Professional Learning Community, maka pekerjaan dimanapun kita berada adalah tanggung jawab untuk diberi polesan, diberi sentuhan, ilmu, dan komitmen untuk lebih baik, lebih maju. Meskipun di masa darurat atau di masa COVID ini. Next. Jadi ini 3 istilah atau 3 sebelumnya. Ya. Kenapa ke sana? Istilah yang pertama adalah profesionalisme. Ini adalah nilai-nilai profesional yang harus menjadi bagian dan telah menjiwai seseorang yang sedang mengembangkan sebuah profesi. Di sini yang lebih ditonjolkan adalah nilai profesional. Nilai profesional ini adalah nilai-nilai yang didasarkan pada ilmu untuk pertamanya. Jadi didasarkan pada ilmu itu adalah tidak melakukan trial and error, tetapi didasarkan kepada apa yang sudah disepakati atau konsep untuk memecahkan persoalan ini. Nah, hanya persoalannya ini ada di yang kedua, yaitu masa darurat. Masa darurat itu tidak selalu sama. Tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya daruratnya berbeda. Ada darurat bencana, ada darurat Gunung Merapi, ada darurat yang di Aceh ya. Ada darurat yang sekarang, tetapi pada dasarnya satu kondisi yang membuat kita itu merasa terganggu, merasa terancam, merasa harus keluar dari kondisi tersebut. Nah, itu kita sebut sebagai masa darurat. Nah, sekarang di saat ini kita dihadapkan di masa darurat, yaitu waktu yang dihadapi oleh kita yang tidak terduga sebelumnya, dan penanganan terhadapnya adalah asal dulu atau yang terpenting survive gitu. Tetapi setelah 3 bulan ini tentu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebagai profesional di bidang pendidikan, strategi yang harus muncul atau kita menjadi trigger untuk itu, ya. Nah, dengan melalui apa? Ya, sebut saja lewat leadership atau kepemimpinan. Bagaimana kita mewarnai atau bagaimana kita memberikan satu strategi untuk keluar dari persoalan dengan pendekatan kepemimpinan. Nah, di sini kepemimpinan itu tak ada lain ya, hanyalah sebagai influence, ya, the influence, nothing more, nothing less. Ya. Tak ada definisi yang komprehensif dari seseorang gitu ya tentang kepemimpinan. Karena hampir semuanya juga beda-beda. Nah, hanya satu, semua sepakat mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kemampuan mempengaruhi yang seperti apa? Ya, kemampuan untuk mempengaruhi orang untuk bukan saja keluar dari persoalan, tetapi ada solusi-solusi yang bisa disodorkan. Begitu. Nah, di masa COVID ini, kalau kemarin-kemarin Mas Menteri menyatakan statement Merdeka Belajar, dan itu tercapai ya. Bahkan yang mencapainya bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diazamkan, apa yang ditetapkan, itu tercapailah sekarang. Setelah tercapai, tentu sekarang bukan lagi Merdeka Belajar, tetapi tetap belajar. Jadi istilah yang digunakan untuk para profesional sekarang adalah untuk 3 bulan pertama adalah tetap belajar. Tetapi untuk 3 bulan berikutnya bukan lagi tetap belajar, tentu akan bergeser misinya. Apakah ke quality? Mungkin belum gitu ya. Tetapi setidaknya sudah terstruktur, rapi, bagaimana agenda-agenda pembelajaran, kemudian bagaimana rangka-rangka strategis yang dibangun oleh dinas, ya, oleh pimpinan-pimpinan satuan pendidikan.
Lanjut, next. Nah, ada 5, kalau bicara tentang profesionalisme, ada 5 dimensi atau 5 pilar yang bisa kita kembangkan. Dalam hal ini, untuk situasi COVID, apa sih spesialisasi knowledge-nya gitu kan. Nah, tentu hampir semua orang harus paham platform digital. Apalagi pimpinannya. Jadi kalau tadi dinyatakan di lapangan yang menunjukkan bahwa terjadi persoalan dari gadget ya, dari tools. Ada orang tua yang tidak punya handphone di sekolah, handphone kan diambil ya, dimasukin laci. Tapi sekarang handphone harus dimiliki oleh para orang tua untuk anak-anaknya yang masih di SD ya mungkin atau SMP. Jadi handphone itu sekarang seperti nanti tahun ajaran baru itu bukan beli buku gitu ya, bukan hanya beli buku, beli kantong, beli sepatu baru, beli bolpoin, beli pensil, beli buku gambar, bukan. Tapi jadi beli gadget, beli handphone yang minimal bisa untuk komunikasi. Jadi ada 2 macam ya, nanti yang sinkronus maupun asinkronus. Tetapi di kedua hal tersebut adalah bagaimana pimpinan atau dalam hal ini kepala sekolah ya sebagai instructional leader membangun keinginan belajar yang luas kepada orang tua juga, termasuk membantu mereka. Walaupun tadi juga ada ketemu dampaknya, orang tua kok jadi bantu-bantu, dan bahkan ada beberapa ujian misalnya atau beberapa pekerjaan dikerjakan oleh orang tuanya atau adiknya atau kakaknya. Yang kedua skills ya. Kalau di kampus juga sering mengatakan jika ingin menangani perubahan maka 5 atau 6 hal harus ada. Yang pertama adalah vision. Tanpa visi maka menjadi confused karena kompas untuk mengarah ke mana kita melangkah itu akan tidak jelas atau membingungkan. Nah, kompasnya tadi spesialis knowledge-nya itu kompas, untuk kompasnya yaitu tetap belajar, kemudian sustain belajar, lalu belajar berkualitas nantinya. Mungkin ada setahun kemudian ya. Kalau dalam quarterly misalnya sekarang hanya trial and error, berikutnya ada teragendakan sehingga masuk ke mediating sehingga ketiganya, quarter ketiganya itu adalah sustain, quarter terakhirnya adalah mungkin mencoba berkualitas ya. Jadi tidak giveaway lagi. Yang kedua, jadi vision tetapkan dulu. Yang kedua adalah skillnya itu yang diperlukan apa nih? Karena kalau dari pendekatan manajemen perubahan, tanpa skills itu adalah anxiety. Ya disuruh ke depan. Kalau pimpinan di masa sekarang tidak ada skill ya anxiety. Disuruh pidato berkeringat gitu karena nggak ada bahan. Jadi itu skill yang dibutuhkan oleh pimpinan sekarang itu apa? Apakah skill knowledge, apakah skill kompetensi, apa skill antusiasme gitu. Nah, dibutuhkan saat ini gitu untuk di masa COVID ini. Tentu saja skillnya berbeda-beda, tapi pada dasarnya skill yang dibutuhkan oleh para pimpinan sekarang itu berdasarkan pendekatan kalau secara umumnya manajemen perubahan, maka secara spesifiknya harus ada e-management dan e-leadership. Jadi manajemen internet ya, manajemen berdasarkan internet atau electronic management dan leadership berdasarkan elektronik atau electronic leadership. E-leadership, e-management mungkin sekarang masih tampil mengemuka, kemudian bagaimana di dalamnya ada knowledge management. Ini terlalu banyak konsep-konsep tentunya, tetapi memang implikasinya adalah pada model yang dibangun. Apa model yang dibangun itu adalah misalnya sustain di masa COVID, ya. Maka teknologi yang digunakan, teknologi itu menjadi disrupsi. Disrupsi ini bukan berarti gangguan ya, tapi disrupsi internet atau melalui online. Nah, tentu saja juga ini punya level tersendiri. Ada yang levelnya internetnya sudah leading ya,
kemudian ada levelnya yang putus-putus, dan levelnya yang tidak ada sama sekali. Nah, ini persoalan yang berbeda-beda gradasinya untuk dihadapi di dalam penerapan e-leadership, e-management, knowledge management. Oleh karena itu diperlukan standar untuk profesionalisme. Standarnya ya minimal ya udah standarnya ya paham internet, terbuka platformnya terhadap platform internetnya atau platform gadgetnya, kemudian paham untuk diskusi inovasi. Nah, jangan lupa karena di masa COVID, spiritnya adalah bagaimana orang tetap belajar itu. Dan tetap belajarnya siswa itu adalah bukan tanggung jawab guru saja. Paling utama adalah tanggung jawab leader. Nah, meskipun ada guru itu leader juga ya, tetapi dalam hal ini adalah leader SK ya, atau leader formal. Nah, yang kelima adalah supportive environment. Ini adalah sudah dukungan dari lingkungan. Nah, orang tua kalau nggak ngerti juga sulit ya. Nah, ini supportive environment di masa COVID ini adalah bagian dari bagian dari sumber daya atau bagian dari modal, bagian dari modal untuk tumbuhnya untuk tetap mau belajar dan sustain untuk belajar. Nah, bagaimana kalau tidak ada, ya itu bisa jadi frustasi. Makanya kalau tidak ada punya handphone, nah, masa PSBB masih berjalan, susah mau dihubungi. Tapi kalau sekarang kan PSBB-nya udah dicabut, sehingga orang tua bisa dihubungi atau bisa didatangi, atau orang tua sendiri bisa diundang untuk ambil bahan pelajaran atau ambil agenda belajar, ambil untuk anak-anak yang masih ini ya, kemudian menggunakan protokol kesehatan yang ketat, mereka bisa ambil, jadi silakan diatur sedemikian rupa. Nah, supportive environment ini jika tidak ada akan menjadi frustasi kepada kita semua ya, terutama orang tua, menjadi frustasi tentang bagaimana anak-anaknya itu bisa belajar terus. Tidak kalah pentingnya supportive environment ini juga, jadi bukan lingkungan yang mensupport itu bukan saja pada orang ya, tetapi juga pada perangkat. Dalam hal ini pemerintah menyediakan anggaran itu mungkin sekarang lebih fleksibel. Nah, tadi sudah dibahas tentang BOS itu bagaimana fleksibilitas BOS di dalam penggunaannya. Kadang-kadang ya itu agak gimana ya, sekarang itu untuk keuangan agak sulit. Padahal menurut ilmunya, menurut manajemen perubahan, jika tidak ada uang itu di-reject, jadi rejection. No money, no. Jadi no money, no program gitu ya, no money, no activity gitu. Nah, terakhir yang diutamakan di dimensi profesionalisme Bapak dan Ibu sebagai para manajer dan leader itu adalah buat action plan. Itu action plan agar tidak terjadi satu kegiatan itu menjadi putus-putus, kayak kalau Zoom putus-putus kan tidak nyambung. Artinya ada sustainability untuk sebuah program. Jadi online itu sekarang baik itu online dalam pengertian sinkronus maupun yang asinkronus, itu akan menjadi program yang terus-menerus ke depannya akan dijalani gitu ya, karena beberapa memang ternyata sudah leading ya untuk online ini. Bagaimana tidak untuk begini aja kan perlu 2 hari 3 hari, kalau lewat zaman dahulu kala kan bisa 6 bulan kita kerjakan. Nah, itu harus dilakukan karena apa? Karena tidak ada itu maka akan terjadi itu tuh yang lari di tempat. Ya, akan lari di tempat itu. Nah, alat yang lari di tempat itu apa tuh? Treadmill. Bangkrut nanti kalau tidak ada action plan. Lanjut, next. Nggak kenal lanjut ya. Ya oke, ini udah lah, lewat aja. Itu dilihat ya. Nah, itu tentang profesionalisme. Gimana sih seorang pemimpin profesional untuk masa COVID ini? Nah, tadi sudah dijelaskan, tidak ada definisi yang universal satu gitu ya. Tapi ya keseluruhannya berlaku. Dipengaruhi ya. Tetapi menurut ilmu Advent kita punya tugas seperti orang.
Gimana menurut trivial knowledge? Menurut trivial knowledge atau pengetahuan yang diturunkan lewat wahyu, kita berkewajiban menyampaikan meskipun satu ayat. Artinya dari perintah itu menunjukkan bahwa orang bisa dirubah. Nah, berarti kita harus melihat bagaimana sisi yang dirubahnya apa. Kemudian bagaimana membuat orang itu bisa berubah. Nah, jadi itu aja yang terutama. Bagaimana orang dipengaruhi supaya anak-anak mau tetap belajar, selanjutnya sustain belajar, selanjutnya kualitas di dalam belajar. Lanjut. Next. Nah, kepemimpinan di masa COVID ini adalah mengatasi perubahan. Untuk mengatasi perubahan, tadi tetapkan dulu arah, yaitu menunjukkan visi. Artinya, pemimpin sekarang ini harus visioner. Gimana tuh yang visioner itu? Harus netapin arah. Silakan, kalau tadi kan saya yang katakan, 3 bulan ini adalah arahnya adalah tetap belajar. 3 bulan ke depan adalah sustain, yang penting mau terus belajar. 3 bulan berikutnya, belajarnya berkualitas. Itu ada menetapkan arah. Nah, para manajer punya kesempatan untuk menetapkan arah dan punya kewenangan. Mengapa? Karena MBS. MBS nggak dicabut kok. Dari tahun 2003 ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa pendidikan itu diatur dengan cara MBS. Jadi menetapkan arah udah biasa, itu mah udah dari dulu disuruh gitu kan. Nah, kemudian menyelaraskan orang itu adalah disinilah konsep primal ya. Nah, jadi ada 2 yang bertentangan ya di dalam diri kita itu, yaitu silo dan primal. Silo itu adalah bukan silomen ya. Silo itu adalah seperti seperti leit. Jadi kita tuh mengumpulkan pengetahuan biar kita yang paling jago, orang lain nggak usah gitu ya. Nah, di masa ini tuh jangan dipegang-pegang itu informasi yang bagus yang membuat orang itu bisa hebat. Harus di-share. Dan itu yang disebut dengan primal. Jika silo dilakukan hanya untuk kelompok, maka jadilah itu yang dinamakan micromanager. Ya harus dihindari micromanager itu sekarang. Micromanager itu ya pasti di setiap orang kan ada ya sifat-sifat ingin menguasai orang, sifat-sifat lebih tahu, ingin paling tahu, ya ada sih. Apalagi pemimpin itu punya hal itulah, ada lah gitu. Nah, gimana dengan pengetahuan ini itu sedikit demi sedikit diminimalisir dan dibuang saat. Memotivasi dan menginspirasi. Di dalam reveal knowledge, saya sekali lagi dikatakan reveal knowledge, karena pengetahuan itu kan dasarnya ada yang dari wahyu ya, ada yang dari wahyu, ada dari authoritative knowledge, dari buku-buku, dari kebijakan, dari empirical knowledge, dari pengalaman. Nah, menurut authoritative knowledge adalah bagaimana seorang pemimpin di dalam berkomunikasi itu selalu ingin menginspirasi dan motivasi. Dan disuruhnya juga komunikasinya itu layina, marupa, dasa didak, harima, itu semuanya baik-baik. Tidak ada yang buruk-buruk, tidak ada yang keras, tidak ada yang menyakiti. Menjaga orang untuk bergerak ke arah yang benar, meskipun hambatan utama untuk berubah sering muncul jika dikaitkan dengan kebutuhan manusia, nilai dan emosi. Itu saya ambil dari Kotter tahun 2020 ya, buku yang terbarunya. Lanjut. Karena waktunya kan terbatas jadi. Nah, kepemimpinan yang efektif pada New Challenge ini saya ambil dari Haris tahun 2020 adalah yang pertama adalah yang harus dimunculkan adalah caring. Awal permulaan adanya konsep leadership ya atau konsep pemimpin. Kalau dengan N-nya itu dan bukan N akhir. Jadi harus ada dan. Kalau N-nya itu dihilangkan maka menjadi pemimpi. Jadi pemimpi itu ya nggak terwujud-wujud ya. Nah, mimpi dia adalah bukan mimpi gitu, caring pada orang, care sama orang itu bukan mimpi. Jadi pertama adalah caring katanya, yaitu peduli sama orang. Tadi kalau peduli sama orang, hindari sikap atau manajemen micromanagement, hindari silo manajemen, dekati primal, ya, dekati membangun orang, membesarkan orang, membuat orang lebih berdaya.
melalui teamwork. Jadi tetap Bapak dan Ibu di sekolah nanti bangun tetap ya think tank-nya, bikin Zoom misalnya 5 orang, 6 orang, kita bikin strateginya, lalu setelah itu buat manajemen itu level seperti level marketing gitu ya, level management ya, multi level management. Jadi di teamwork, bikin teamworknya itu tentu ada think tank. Jadi think tank itu butuh untuk para leader maupun manajer supaya tidak bekerja sendiri, tidak susah sendiri, tidak merana sendiri, tidak maju sendiri, tapi maju bersama-sama. Peran teamwork ya, peran tim dalam pekerjaan yang sekarang di New Zealand ini sangat berarti. Saya sering menyebutnya dengan 4CS, nanti ada di belakang, di terakhir. 4CS itu bahasa Yunani ya, bahasa Yunani. CS itu adalah cum suis. Cum suis itu pertemanan. Jadi zaman dahulu kala itu, zaman seusia saya itu, teman itu bukan soulmate ya, tapi CS. Jadi di teamwork itu bangun CS. Kemudian work on fostering trust. Jadi work on fostering trust ini adalah jangan capek sendiri juga sebenarnya, karena kalau nggak percaya sama orang nanti capek sendiri, atau bahkan mungkin kita akan menjadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena begini, biar aja lah, kan sekarang ada kepala sekolah, ada dia kepala sekolah gitu, jadi yang lain bisa a priori ya, jangan sampai seperti itu. Beri kepercayaan sama orang. Memang susah ya kalau ini menyangkut citra diri, karena ada citra diri yang dibangun oleh Hello Effect atau efek hello, yaitu kesan pertama yang begitu menggoda. Kesan pertamanya kok ini orang kok pendiam, kesan pertamanya kok orang ngomongnya nggak jelas gitu. Maka kepala sekolah juga malas memberikan tanggung jawab kepada dia yang nggak jelas. Itu hello effect ya. Nah, kepala sekolah harus hindari itu hello effect dengan hello effect yang buruk. Nah, tetapi teorinya adalah bekerja itu ya harus didasarkan pada pemberian kepercayaan, beri kepercayaan pada orang. Kalau enggak ya tadi jadi bekerja one man show. Lalu creative leadership and learning using digital platform. Nah, tadi saya udah katakan platformnya adalah digital sekarang, jadi harus paham tentang itu. Creative leadership dengan leadership maupun learning dengan digital platform ya harus dipelajari. Nah, lewat dari mana nih bacanya, mengetahuinya. Makanya harus ikut ini pengembangan diri melalui webinar, melalui ikut dalam kegiatan yang di teamwork tadi, melalui tim think tank dengan menggunakan langsung Zoom gitu kan. Dan ini harus dikerjakan langsung. Seperti tadi yang mengatakan saya kalau kuliah melalui WA gitu. Memang WA bisa capek sedikit, capek harus baca, harus ngetik kan gitu. Tapi kan anak-anak bisa bicara lewat voice-nya, direkam lalu di-share. Bisa difotokan gambarnya, itu bisa semua. Tapi itu harus dijalani seluruhnya, tidak bisa hanya diwacanakan. Dulu online itu sepertinya wacana ya bagi sebagian orang yang nggak mau melakukan. Tetapi bagi sekarang adalah sesuatu yang real, yang bisa dikerjakan. Yang kelima adalah jangan lupa katakan kepada orang jika ini kalau ini sebagai masa darurat, tentu nanti akan ada masa yang mana kita settle di dalamnya. Nah, itu resilience itu adalah katakan bahwa ini akan berakhir gitu. Dan pimpinan harus memegang satu keyakinan bahwa dia akan sukses menjalani platform ini ya, menjalani situasi ini dengan berpikir sekali, merasa sekali, dan bekerja 30 kali. Ya kalau kita analogikan ke dalam tubuh manusia, otak pertama ya akalnya, tapi akal itu kalau dalam kita ke 1 bulan, aplikasikan ke sebulan bekerja, maka sekali itu membuat perencanaan, 2 kali lah 2 minggu sekali lah merasa gitu sedih atau duka atau kesal, cukup 2 minggu sekali udah. Tetapi tiap harinya terus bekerja, setiap harinya terus bekerja. Kemudian learning community and learning country. Nah, jika ini terus digaungkan melalui teamwork-nya tadi, kemudian
membawa orang tua juga untuk bagaimana mereka membangun kebiasaan baru, dimulai dari program yang dibangun oleh sekolah, di-share kepada orang tua satu agenda besar atau satu program masif, dan satu program masif ini adalah menjadi bagian dari pembelajar universal atau pembelajar yang lebih besar. Next. Terus Pak, karena waktunya terbatas kita lewat-lewat saja ya. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ada satu yang penting di dalam implementasi kepemimpinan di masa COVID, yaitu konsep impresif empati. Kalau dulu kan ada konsepnya empati saja ya. Ternyata sekarang harus ditambah dengan impresif empati. Impresif empati ini adalah kalau misalnya udah selesai kuliah, jadi begini, saya itu bisa jadi gini karena dia gitu. Ada yang bayarin SPP, ya. Karena dibayarin SPP, karena misalnya dikasih laptop, sehingga lancar disertasinya atau tesisnya atau skripsinya gitu. Jadi terkenang. Jadi impresif empati itu adalah bukan hanya karena mungkin aja empati saja kan bisa, tapi impresif empati itu adalah ada bagian yang mendalam, memberi mungkin lebih banyaknya memberi ya. Makanya situasinya ya dikatakan juga giveaway ya. Memberinya itu bukan beri nilai saja, mungkin nilai dalam pengerti skor ya, tapi memberi solusi, memberi semangat, memberi jalan kepada orang lain untuk menemukan kondisi yang lebih baik. Lanjut. Nah, ini saya sebut sebagai kepemimpinan bintang 5. Kalau di sekolah ada bintang pelajar. Kalau di lapangan ada bintang lapangan ya, yang suka merumput. Kalau di hotel ada bintang 5. Kalau di jenderal ada bintang 5. Jenderal bintang 5 ya. Kenapa kok di manajer nggak ada bintangnya? Padahal manajer itu bintang sekali, berseri. Saya menganalogikan kepemimpinan bintang. Rasanya nggak bisa. Ya, kelak-kaliknya para manajer, para pemimpin. Arahnya atau tujuan yang ingin dicapainya adalah vision, purpose, passion, gitu kan? Itu kompas, gitu. Itu maka Bapak dan Ibu pelajari vision leadership. Sampai kapan kita itu menerapkan vision leadership? Nah, ini 3 bulan ini harus visioner. 3 bulan visioner, karena 3 bulan itu ternyata bertambah, ya tambahlah 1 bulan. Nah, normalnya memang adalah berdasarkan penelitian itu 6 bulan. Kita harus menjadi seorang yang visioner. Sampai-sampai kepala jidat kita itu hitam karena ada stigma. Misalnya, kalau kitanya stigma ngomong terus tentang tetap belajar, nah jangan sampai putus. Nyebut tetap belajar sampai orang-orang terpengaruh dan mengatakan bahwa itu menjadi trademark dari seseorang. Gitu. Nah kalau itu sudah jadi, itu yang disebut dengan share vision. Jadi visionnya sudah dimiliki orang lain, sudah dipunyai oleh orang lain, ya. Nah itu jadi apakah seluruh pimpinan harus visioner? Ya, untuk pemimpin atau manajer di awal diangkat itu harus visioner dulu yang dipegang. Terus selanjutnya nggak lagi begitu. Kenapa? Karena visionary ini ada prerequisite ya. Jadi requirement bagi kepemimpinan roda untuk berputarnya, yang adalah rodanya itu ada dua hal, yaitu nilai atau value based leadership berbasis nilai, tapi ini tidak bisa nilai itu sebagai pengetahuan. Nilai itu harus menjadi satu
role play gitu ya, bukan role play ya, yang untuk yang dikerjakan. Jadi bukan kayak agama pengetahuan gitu. Jadi bukan pengetahuan, tetapi agama itu adalah akhlak yang harus laksanakan. Jadi servant leadership itu adalah ininya penyeimbangnya supaya kita melayani dan bekerja terus-menerus. Tetapi yang paling utama adalah ada di wing, karena bisa maju. Kalau itu kan roda itu untuk langsung terus berjalan. Nah, yang kedua, stage yang kedua atau apa ya, piranti yang kedua itu adalah wings-nya atau sayapnya. Di mana-mana analogi untuk sayap itu adalah untuk terbang. Sayap dianalogikan sebagai alat yang bisa membuat pesawat alik ini bisa terbang menyusuri atau sampai ke visionary leadership. Apa nih pesawat, apa nih yang dua itu? Sayap pertama itu adalah transformational leadership, itu disimpan di sebelah kanan. Dan esensinya adalah relationship. Jadi Bapak dan Ibu transformational leadership dulu, jadi bukan instruksional ya. Nah sudah pusi, iklimnya sudah baik, nah masuk instructional leadership-nya. Nah, sehingga kalau prakteknya, di dalam prakteknya adalah tidak overload pekerjaan siswa sampai pusing semuanya memberi tugasnya sekarang. Kenapa? Karena tidak ada intervensi dari instructional leadership. Jadi disinilah para manajer leadership. Nah, kepala sekolah itu sebagai instructional leadership adalah mengatur bagaimana pembelajaran itu menjadi leading. Ya, bagaimana pembelajaran itu running untuk awalnya, kemudian leading. Ya, bahwa untuk saat ini mungkin saja pencapaian kita bukan pada quality, tetapi pada quantity atau pada tetap belajarnya. Nah, tapi itu bukan berarti quality di dalam belajar hilang. Kita bisa kasih meaning pada semua aspek, pada aspek yang sedang dikerjakan. Apa meaning dari semua itu? Pertama adalah belajar itu adalah bagaimana kita bahagia untuk melakukan. Tidak terbebani. Bagaimana terjadi relationship antara orang tua dengan anaknya, dengan kakaknya bekerja sama karena ada perintah-perintah yang harus dikerjakan dari sekolah. Jadi kolaborasi di dalamnya. Dan itu sesuatu yang misalnya kalau dulu itu nggak mungkin itu dikerjakan, kok sekarang itu sangat mungkin. Mana ada dulu itu walaupun libur orang tua tetap terbang, tidak ada di rumah. Sekarang libur atau tidak libur ada di rumah. Sedang webinar masih bisa membuatkan nasi goreng. Sedang webinar masih bisa membetulkan garis yang salah dari gambar siswa, dari anaknya. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, itu efek dari instructional leadership yang dibangun oleh para pimpinan di sekolah. Jadi guru sandarkan diri pada kepala sekolah ini bagaimana gitu pengaturannya oleh kepala sekolah. Gurunya tim think tank, ini ide-idenya nanti diatur, dikoordinasi, dikonsolidasi oleh kepala sekolah. Di sini kepala sekolah berlaku sebagai manajer. Next. Nah, kompetensi kepala sekolah di e-manajemennya, kan yang tadi di manajer, bukan sekedar pemanfaatan ICT, tapi satu langkah manajemen yang dapat mengurai kompleksitas, menjadi lebih simpel. Termasuk di dalamnya tadi mengurai kompleksitas itu adalah semua guru memberi tugas, nggak tahu jadwalnya misalnya, kan itu. Nah, ini dapat memberi banyak peluang pada usaha mengembangkan kinerja, mengembangkan diri dan organisasi dengan kepemimpinan transformatif. Jadi selalu bergesekan ya interface antara kepemimpinan dengan manajer. Jadi kalau ada orang yang memisahkan manajemen dengan leadership gitu, ya no problem. Tetapi pada kenyataannya karena berada dalam satu body, ya, kalau ilmu harus dipisahkan. Tetapi kalau dalam pengerjaan itu menjadi sesuatu yang terinternalisasi dalam diri kita. Nah, dua persyaratan sebagai e-manager berarti. Yang pertama pasang tarif, yang kedua raci gitu nih. Ya itu. Prof, mengingatkan waktu ya. Kita 4 menit lagi. Terima kasih. Ya, makasih. Tarif silakan aja pasang tarifnya tarif beda ya, tarif yang biasa. Nah, itu raci gitu, jalan lanjut. Hanya trigger aja. Kalau e-leadership adalah jaga komunikasi, ya,
Kemudian bukan kuasai, reach, rangkul anggota, tetapkan kualitas, pahami kebutuhan untuk semua, dan connectedness di antara para mahasiswa, para anggota. Next. Nah, ini yang saya katakan 4CS. Jadi 4CS ini adalah dikerjakannya seperti ini ya. Nanti kalau ini udah ditutup. Ini adalah 4CS ini adalah C-nya itu casing-nya, Bapak dan Ibu, casing untuk COVID itu beda mungkin, komunikasinya beda, kompetensinya lain, kontribusinya tetap, yaitu jaga semangat belajar. Kemudian jadi ini setidaknya minimal, yaitu tetapkan knowledge kita, confident untuk melakukannya, lalu antusias untuk mengerjakannya. Demikian Bapak dan Ibu, karena diberi waktunya sampai... Sudah selesai 4 menit, Kak? Belum agak. Baik. Terus saya mau nunjukin 4CS-nya. Sebentar. Baik. Mau ditutup opsi itunya apa? Share screen-nya. Nah, ini nih seperti ini CS nih, jadi CS. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai saja kita ada di face to face ya, ini seminarnya begitu ingin saya mengajak semua tepuk tangan, tapi karena ini online jadi tangan sendiri akhirnya. Tapi seru sekali, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak Prof. Aan atas paparan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Tadi Prof mengingatkan kita bahwa kepemimpinan ternyata memegang peranan yang sangat strategis dalam penanganan masa darurat apapun gitu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Prof. Aan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.